Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya. Bapak gimana sehat-sehatnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat ya? Semua. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak mau mengganggu waktunya. Ya. Di sini Rizky sebagai calon guru penggerak angkatan 11 memiliki tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Di sini tugasnya ada 3 kepala sekolah, minimal 2. Nah, salah satunya Rizky ingin mewawancari Bapak ini tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan. Pak, bagaimana? Yang salah. Kami sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan itu tentunya itu didasarkan dengan adanya musyawarah kesepakatan bersama. Bukan hasil dari keinginan atau keputusan individu. Jadi keputusannya biasanya berdasarkan musyawarah ya, Pak. Nah, selama ini ketika Bapak menemukan sebuah kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral, dilematika itu berarti ada sebuah kasus di mana ada 2 kasus itu teh sama-sama benar, tapi di situ ada dilemanya, ada etikanya. Nah, biasanya Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus tersebut? Jadi kalau ada 2 kasus yang memang itu adalah dilematika moral, kami itu tetap berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada untuk mengambil suatu keputusan, sehingga nanti dengan aturan yang ada kita ambil keputusan, yakinlah kasus itu tidak akan selamanya sama, pasti ada plus minusnya, nanti kita ambil di sana. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang tadi telah disebutkan juga itu ada 2 kasus yang sama, tetap kami dalam mengambil keputusan dasar pertamanya itu musyawarah. Ya, dengan dasar musyawarah itu akan diarahkan kepada aturan-aturan atau norma-norma yang memang kaitannya dengan kasus tersebut, sehingga kalau kita mengambil sesuatu keputusan walaupun kasusnya sama, kita tetap walaupun bagaimana itu ada norma-norma yang jadi landasan. Kemudian langkah-langkahnya atau prosedurnya biasanya Bapak bagaimana dari awal mungkin sampai ketika Bapak mengambil keputusan? Ya, jadi dengan didasari tadi adanya landasan atau norma-norma yang ada itu dijadikan sebagai dasarnya, itu nanti akan ketahuan kasus-kasus itu caranya untuk mengatasi itu biasanya itu didasarkan dengan adanya suatu ranking, ya, atau mungkin dipilah-pilah atau mungkin katakanlah itu diprioritaskan, mana yang prioritas dulu berdasarkan aturan-aturan yang ada dan mana yang bisa dinantikan dengan aturan-aturan yang ada. Itu tahap-tahapannya itu diprioritaskan berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jadi langkahnya untuk yang pertama mencari skala prioritas ya, Pak. Skala prioritas. Kemudian mungkin nanti Bapak bekerjasama juga sama Pak Kaseng ya, Pak? Iya, semua itu, semua lini kami ajak sehingga nanti itu keputusan itu akan menjadi suatu keputusan itu yang baiklah bisa diterima oleh semua lini atau mungkin para anggota yang ada di leader-leader itu. Nah, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika, Pak? Yang jelas itu musyawarah
musyawarah, apa kerjasama lah intinya, itu yang efektif sekali itu, bukan kepentingan pribadi individu ya, bukan keputusan individu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Yang selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya itu hal-hal yang kaitannya itu dengan kedekatan, dengan penekanan moral, itu yang memang seolah-olah ingin keluar dari aturan, tapi tidak tetap lah. Kalau saya itu yang saya pakai itu adalah etika. Atau Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya biasanya Bapak seperti apa? Itu bagaimana lihat kasusnya ya. Kalau rata-rata yang kita lihat, jadi sebuah program itu oleh kami, itu sekolah itu digulirkan dulu. Setelah digulirkan, setelah disepakati semua oleh semua rekan-rekan, program berjalan, sehingga nanti dalam perjalanan apabila ada yang tidak melaksanakan, yang kurang disiplin dan lain sebagainya, itu kalau kasus seperti ini itu biasanya langsung bukan ditegur ya, diperingatkan ya, diajak kembali ya, suruh sesuai dengan aturan-aturan yang ada, itu biasanya langsung. Ada juga kalau memang aturan-aturan itu ditunda dulu, contohnya kalau umpamanya memerlukan harus ada musyawarah, harus ada melibatkan orang banyak, itu biasanya ditunda dulu dan nanti dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang kita sepakati bersama. Yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, itu adanya masukan dari rekan-rekan yang memang saya percaya rekan-rekan itu mempunyai satu tujuan. Semua rekan-rekan itu mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mengembangkan, memajukan SMP Negeri 1 Lampung. Jadi kesepakatan bersama, satu tujuan, itu yang akan memudahkan sekali untuk menyelesaikan satu masalah-masalah. Untuk pertanyaan terakhirnya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang Bapak petik yang positifnya itu, setiap pengambilan keputusan itu jangan berdasarkan keputusan individu, jadi harus didasarkan dengan keputusan bersama. Selain itu ada lagi Pak? Cukup kayaknya itu tadi. Baik, dari banyak sekali pertanyaan, alhamdulillah semuanya sudah tersampaikan ya Pak. Bapak juga sudah menjawab dengan sangat jelas dan rinci. Untuk yang terakhir, Rizky mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya di saat banyak sekali kesibukan untuk membantu Rizky menyelesaikan tugas ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, semoga. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu, di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan, yaitu dilema etika. Kemudian saya minta izin untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Iya,
Nah, silakan sekiranya saya bisa membantu, saya dengan senang hati. Terima kasih Ibu. Baik, saya perkenalkan diri ya, Bu Rizky. Saya Apri Etiani, saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjarsari. Kayaknya saya kenal deh dengan PP Ibu, Oh ya, karena dulu satu angkatan dengan saya. Pak oh Yosep iya, ya, salam buat Pak Yosep. oh iya bener sama Pak Asep ya Bu. Iya, sama Pak Asep. Oh iya kemarin kan itu apa Pak Yosep teh udah Bu yang anu kepala sekolah udah mau ngambil siapa kepala sekolah iya terus satu lagi mungkin sama Bu Apri Pak gitu oh Bu Apri gitu oh Bu Apri mah tuh kena kan satu itu sama Pak Asep oh iya ya Pak anu satu apa sih namanya Bu ibu teh satu apa berarti Angkatan. satu angkatan aja ya tapi beda PP ya Iya, kalau itu sama Pak Aris, Pak Yosep sama Pak Aris. oh Mm-mm. nanti Kalau Iki saya sama. nanti Iki salamkan kepada Pak Yosep. Iya, semoga sukses lancar ya Amin, kegiatannya. amin. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Ibu. Selama ini sebagai kepala sekolah, Ibu Apri, bagaimana eh, Ibu dalam mengidentifikasi bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oke, terkait kasus dilema etika dan bujukan moral, nih ya, saya ingat-ingat dulu, ini materi dulu ya, waktu saya jadi CGP, setahu saya bahwa kalau kasus yang terkait dengan dilema etika itu adalah pengambilan keputusan di mana diposisikan dalam situasi benar versus benar ya. Ya, betul Kalau sekali. bujukan moral itu benar versus salah, seperti itu. Ya, betul sekali Ibu. Betul sekali. Jadi bagaimana selama ini Bu Apri sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Ya, itu tadi. Jadi kalau kasus yang terkait dengan dilema etika itu biasanya terkait keputusan yang harus saya ambil, di mana di dalamnya biasanya antara misal ya antara keputusan yang benar untuk seorang individu atau benar misalkan untuk keluarga, efeknya gitulah. Iya. Kasus dilema itu terkait misalnya tekanan untuk berbohong, untuk menjaga reputasi lembaga dan sebagainya, mungkin begitu ya, Ya. terkait perbedaan antara bujukan dilema etika dan bujukan moral. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Ibu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Biasanya yang saya pertimbangkan itu ya, hal yang terpenting adalah pada saat saya harus mengambil keputusan terkait dua hal yang sama-sama mengandung nilai kebaikan ya, intinya seperti itu ya, saya harus mempertimbangkan tujuan dari pengambilan keputusan yang saya ambil itu apa. Itu yang pertama. Jadi tujuannya. Kedua, terkait apakah keputusan yang saya ambil itu apakah melanggar aturan atau tidak, begitu. Jadi terkait aturan ya. Kemudian yang ketiganya saya pertimbangkan dengan rasa kepedulian mungkin ya. Kedua, apa ya istilah? Itu tiga hal lah intinya, itu bahwa ada harus dan pengambilan keputusan itu berdampak pada orang lain, begitu. Oke. Itu keputusan itu juga ya kan, jadi harus mungkin
masalah begitu, tidak juga kemudian saya ambil keputusan tidak begitu, supaya apa namanya, keputusan yang diambil itu tepat begitu maksudnya. Iya. Oke, jadi tadi ada tiga itu ya Bu, tiga dasar gitu ya Bu? Nah, ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Terdengar Bu? Kamu hilang? Oh, akunya hilang. Bentar. Tes. Halo? Tes. Iya, kamu menghilang barusan. Hilang. Oke. Tadi tidak terdengar, menghilang. Menghilang. Diulangi mungkin. Oke, diulang ya Bu. Mhm. Baik. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedur ya. Ya, prosedurnya. Mungkin kalau tentu yang pertama ya, yang harus saya lakukan pada saat saya harus mengambil keputusan, apalagi terkait hal yang memang penting begitu, satu, tentu saya harus melakukan identifikasi terkait masalah yang akan saya buat keputusan gitu ya. Yang kedua, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak begitu, tidak bisa dari guru, siswa, terkait masalah pokoknya gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip etika begitu ya, itu harus saya jadikan bahan pertimbangan. Misalkan begini, apakah keputusan nanti yang saya buat itu akan berdampak bagi orang banyak atau hanya kepada seseorang, jangka panjangnya bagaimana, seperti itu terkait pertimbangan itu ya. Kemudian baru saya mengambil keputusan. Saat mengambil keputusan itu kemudian tidak langsung saya umumkan keputusannya gitu ya, tetap harus ada evaluasi. Saya meminta juga pertimbangan dari berbagai pihak ya. Saya selalu biasanya kepada wakil kepala sekolah saya dulu begitu, saya diskusi terkait itu gitu ya. Baru nanti dampaknya terhadap saya gitu. Ya apa ya namanya, merefleksilah kepada integritas saya, apakah keputusan saya itu nanti bisa berdampak, bisa dipercaya tidak begitu ya. Kalau itu harus saya pertimbangkan, karena kalau sudah saya umumkan sebagai sebuah keputusan, kalau itu tidak bisa dipercaya gitu keputusan saya, itu kan nanti juga akan menimbulkan masalah ke depannya. Terakhir, bahwa pada menjelang terus membuat keputusan itu saya harus melihat ini dampak luasnya gimana gitu. Tetap saya pertimbangkan lagi, baru setelahnya saya buat keputusan itu. Jadi bisa serta merta ada masalah langsung diluruskan. Saya tidak pernah Wah, sangat prosedural ya Ibu. Tadi Ibu mengidentifikasi masalah dulu, kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, mungkin agar tidak terjadi ketimpangan informasi. Kemudian Ibu juga mempertimbangkan etika, terus mengevaluasi juga dan meminta pertimbangan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Wakasek ya Bu. Kemudian Ibu juga sebelum mengumumkan keputusannya, Ibu biasanya merefleksi dulu ya Bu? Ya, Ya. betul, karena itu penting sekali. Dampak jangka panjangnya kumaha, jangka pendeknya kumaha gitu. Apalagi kalau terkait masalah pribadi warga sekolah ya. Ya. Oke. Ini sama Iki diulangin bisi itu ndat-ndet bisi langsung diketik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait kasus dilema etika, selain tadi ya, saya itu selalu ada 3 prinsip lah ya yang saya selalu
jadikan dasar ya, yang selain tujuan tadi ya kan ada 3. Terus juga ya itu tadi saya harus melalui tahapan-tahapan itu, melakukan langkah-langkah terkait keputusan yang akan saya ambil begitu ya. Mungkin kalau di dalam teori dulu disebutnya 9 langkah ya pengambilan keputusan. Iya. Mungkin seperti itu, tapi secara teoritis saya tidak paham kalimat-kalimatnya, yang jelas runutnya saya tahu seperti itu. Kemudian pertimbangan terakhir yang selalu saya ambil itu yaitu tadi kebermanfaatannya dari yang saya ambil keputusan itu nanti dampak luasnya bagaimana, kemudian akan membahayakan atau tidak lembaga misalkan, itu selalu jadi bahan pertimbangan saya juga. Karena apalagi kalau lembaga itu kan biasanya ada aja ya kayak media dan sebagainya, itu bagian dari juga bahan pertimbangan saya untuk mengambil keputusan. Jangan sampai nanti akan berdampak kepada kerugian, artinya ya nama baik sekolah, nama baik individu, yang sampai publikasi dan sebagainya itu akan betul-betul sebagai bahan pertimbangan untuk saya. Oke, sangat kompleks ya Bu, ternyata menjadi kepala sekolah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa, Bu? Tantangannya ya kalau dilema etika itu pasti kasusnya rumit, pasti kasus rumit, itu akan menguji sekali terkait misalkan apakah itu kasihan atau harus tegas dan sebagainya ya. Itu pertama yang jelas. Jadi kita harus betul-betul bisa memposisikan diri kita seadil-adilnya pada saat itu gitu, karena pasti akan ada konflik di dalam diri begitu terkait nama baik dan sebagainya. Aspek kedua terkait biasanya di dalam kehidupan yang nyata itu kan kalau ada kasus itu pengennya cepat-cepat ada keputusan. Iya. Itu terkait kepada dasar itu biasanya. Sementara kalau untuk kasus yang rumit itu tidak bisa. Kalau saya memutuskannya serta-merta itu tidak bisa. Karena saya butuh beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Yaitu tadi kan harus mencari informasi kebenarannya, harus meminta pertimbangan banyak orang. Itu kan tidak bisa dalam waktu sehari, beberapa menit, misalnya beberapa jam, tidak bisa demikian. Sehingga itu perlu waktu. Jadi desakan waktu itu juga yang membuat menurut saya tantangan terberat. Kemudian kadang yang saya paling membuat bingung itu terkait reputasi, biasanya reputasi sekolah begitu, reputasi sekolah atau individu terkait, atau ya pokoknya kalau terkait lembaga ya lembaga. Nah itu jadi dilema gitu kan untuk saya dalam pengambilan keputusan, yang mungkin yang paling itu biasanya itu tadi apa sih terkait kepada pengaruh etika ya, normal lah ya, kadang-kadang kita lebih kepada kita itu tidak bisa dikendalikan untuk ini kasihan banget sebenarnya, tapi kita harus tegas kayak gitu, itulah itu tantangan yang berat menurut saya gitu ya. Iya. Jadi seolah-olah kalau kita tidak bisa membuat batasan di dalam diri, seolah kayak tidak kayak pelin-pelan gitu akhirnya kan, kalau tidak bijaksana sekali dalam membuat batasan gitu. Kalau itu sih Bu, misalkan kedekatan gitu kan biasanya kalau di sekolah udah kayak keluarga gitu, karena Ibu misalkan dekat banget sama salah satu guru, kemudian guru tersebut ternyata mengalami kasus dilema etika, kadang mempengaruhi keputusan Ibu nggak? Secara garis besar pasti ya, itu tadi kayak perasaan-perasaan kasihan, perasaan sungkan dan sebagainya kan akhirnya kalau sekedar, tapi saya akan kalau misalnya ini terkait dengan apa namanya nama baik sekolah dan sebagainya, saya tetap mengambil langkah-langkah yang apa jelas begitu, karena kan resikonya terkait kedekatan saja, tetapi nama baik sekolah dan sebagainya gitu. Iya. Karena kadang kan kayak mungkin kalau Ibu ingat kemarin di sekolah kita sangat dekat gitu ya, apa-apanya gitu. Terkadang kalau ada kasus apa, setelah mempelajari ini di CGP ternyata ya mau dekat mau enggak ya kita tetap harus tegas gitu ya. Harus profesional. Harus profesional. Betul.
kalau saya sih, kalau menurut saya kalau kita tidak mengatakan bahwa kamu keliru misal, Mm-mm. itu kita nggak sayang, menurutku ya. Mm-mm. Kalau malah menutupinya, itu berarti sebenarnya kita tidak sedang merubah dia menjadi ke arah yang lebih baik. Kita tidak care pada dasarnya gitu, malah Mm-mm. berpura-pura itu. Kalau di dalam instansi ya, apalagi gitu, Mm-mm. kalau salah ya salah. Tapi mungkin dengan bahasa-bahasa yang tepat sih, Mm. sensitifnya lebih besar. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, kalau terkait kasus dilema etika ini kan pasti kasus yang rumit ya. Tidak mungkin saya serta-merta di tempat itu membuat keputusan, tidak bisa gitu artinya. Tapi saya juga tidak menjadwalkan bagaimana ya, karena kan kalau menjadwal itu seolah-olah bahwa akan direncanakan bahwa kita itu akan punya masalah gitu kan dalam pikiran saya tuh. Tapi intinya bahwa saya butuh waktu terkait kasus dilema etika itu, saya butuh waktu untuk mengambil keputusan. Karena apa? Saya kan eh, harus mengambil beberapa langkah terkait itu tadi ya, mengidentifikasi Iya. dulu masalahnya tenawan sebenarnya, mencari informasi, kemudian harus merujuk peraturan dan sebagainya, mendiskusikannya, baru mengambil keputusan, dikaji ulang lagi, seperti itu kan butuh waktu ya. Jadi Mm-mm. kalau mengakhiri tempat tertentu sih tidak, tetapi jelas itu membutuhkan waktu. Dan itu tidak mungkin dalam waktu sehari kayaknya, butuh mungkin 2 atau 3 hari itu jadi sebuah keputusan yang kalau harus secepat-cepatnya Mm-mm. begitu. Oke. Jadi memang ya beda dengan kasus yang mungkin biasa. Kalau yang biasa mungkin ada kasus dipanggil dalam hari itu selesai ya Bu. Kalau misalkan dilematika berarti butuh waktu ya Bu. Karena langkah-langkah. Butuh pasti. Walaupun kasus sederhana pun harus kalau saya tetap memberi kesempatan ya. Jadi nanti kalau perlu hukuman sebenarnya, tapi dalam masa kita berdiskusi mencari solusi untuk orang tersebut, saya begitu. Walaupun kasus sederhana misal nih ya, dia sering keluar di jam mengajar, saya tetap pertama melakukan diskusi terlebih dahulu. Saya evaluasi dulu, belum saya kasih keputusan. Walaupun saya punya bukti, saya tetap ada evaluasi. Kalau tidak ada perubahan, kalau sudah ada perubahan, tetap saya kasih apresiasi begitu. Ternyata Oke. Pertanyaan berikutnya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? yang mempermudah begitu ya, yang Ya, faktor-faktor atau keputusan tentu sumber informasi yang pertama ya, sumber informasi. Sumber informasi yang saya butuhkan, alat dukung ya begitu ya, misalkan itu seandainya itu dilakukan dengan tepat, misalkan saya butuh informasi dari guru, siswa, orang tua atau sebenarnya itu salah satu bahan pendukung. Kedua, saya punya memang wakil kepala sekolah yang itu sebagai tempat diskusi saya terkait kasus-kasus tertentu yang tidak akan saya publikasikan. Itu biasanya hanya kalau masalahnya memang sangat sensitif, saya hanya kepada yang bersangkutan, dan dengan wakil kepala sekolah itu sangat membantu saya dalam membuat keputusan yang bijaksana, karena beliau memang selalu memberi masukan-masukan yang positif, kemudian membuat kondisi saya itu lebih tenang, kemudian mensupport secara psikologis begitu. Jadi yaitu selain sumber informasi yang saya butuhkan, dan satu lagi memang partner saya punya wakil kepala sekolah yang sangat luar biasa. Oke, alhamdulillah ya Bu, kakak sayangnya bisa diajak berdiskusi. Terus Ibu juga yang mungkin orang baru di situ jadinya kan lebih nyaman ya, nggak yang kayak dari awal banget keteteran banget gitu ya. Karena kan peranannya memang kita kan nggak punya guru BK ya. Peranan saya dan wakil kepala sekolah yang merangkap guru. Oh ya? Jadi kalau ada kasus-kasus kan tidak ada guru BK-nya, saya selalu kepada siapapun saya tetap menerapkan asas-asas kerahasiaan, asas kenyamanan, sehingga terselesaikan. Mungkin dilema etika tidak hanya kepada guru misalnya atau instansi secara luas, tapi kepada siswa saya terapkan sehingga kalau awal waktu pertama kali
searching tentang posko pengaduan bullying gitu. Wah, itu poskonya setiap hari dari kasus yang sederhana. Sekarang kita sudah tidak punya aduan-aduan begitu. Karena kita melakukan tahapan-tahapan itu tadi. Wah, keren. Berarti benar-benar Ibu teh materi-materi terus pengalaman di CGP itu benar-benar diterapin pas Ibu jadi kepala sekolah ya. Dan itu sangat bermanfaat ternyata karena kalau kita menerapkannya benar, orang lain yang kita nyaman gitu. Pada saat nyaman kan mereka juga akan memberikan umpan balik yang positif kepada kita gitu, iya. Kayak gitu. Jadi emang mungkin nantinya juga beda ya. Maksudnya kan di sekolah Iki kan berarti belum ngalamin jadi kepala sekolah, belum ngalamin punya kepala sekolah yang dari guru penggerak. Jadi mungkin akan berbeda kali ya. Kayak dalam kepala sekolah ngambil keputusan atau gimana-gimananya kayaknya bakalan beda banget ya, Bu. Ya mungkin saya tidak paham kalau kepala sekolah yang tidak dari guru penggerak, ya mungkin mereka malah justru lebih paham terkait masalah-masalah normaan, kan mereka sudah sangat seniority. Kalau yang kita kan memang baru ya, mudah-mudahan mungkin lebih justru mungkin lebih baik beliau-beliau itu gitu, bijaksana. Cuma kalau saya kan harus berhati-hati sekali terkait pengalaman saya yang masih sedikit, peralihan yang dulunya guru tiba-tiba jadi kepala sekolah itu kan harus hati-hati sekali dalam bersikap supaya tidak kacau pada saat ada perubahan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang saya ambil dari pengalaman saya membuat keputusan ya, sejauh saya jadi kepala sekolah, dalam mengambil keputusan itu jika mempertimbangkan banyak hal itu biasanya lebih cenderung menghasilkan keputusan yang bermakna itu. Jadi ya begitu ya, artinya tadi harus ada langkah-langkah gitu loh ya, artinya terus tenang begitu itu biasanya lebih bisa diterima. Terus kalau terkait hal-hal yang memang sangat privasi, terkait kan kadang guru ada punya masalah yang memang mungkin asal secara pribadi sih. Kalau kita menganut asas kerahasiaan kenyamanan itu akan dampaknya lebih nyata. Jadi orang itu nyaman pada saat kita tegur perubahan-perubahannya. Jadi tidak kita publikasikan, tidak di-wer-wer di grup apa, misal di rapat, disindir-sindir gitu ya sejauh saya. Karena itu yang paling penting. Nah, jadi mungkin itu ya hikmah yang saya ambil harus mengambil keputusan itu harus menempuh langkah-langkah yang agak panjang. Seperti itu. Oke. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Ternyata